Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, yang saya hormati Bapak Haji Harel AM selaku pengasuh selaku dosen pengampu ya mata kuliah kewirausahaan yang saya hormati. Langsung saja ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan makalah tentang analisa kelayakan usaha dan nilai tambah. Jadi dalam usaha itu ada yang namanya kelayakan. Nah, apa itu kelayakan? Kelayakan adalah pantas atau tidaknya sebuah usaha untuk dijalankan. Nah, dalam menemukan kelayakan itu harus ada yang namanya analisa atau sebuah perhitungan untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Maka dari itu, nanti kita akan menguraikan berbagai masalah terkait dengan analisa kelayakan usaha dan nilai tambah. Di antaranya adalah apakah pengertian dari bisnis, yang kedua apakah pengertian dari kelayakan usaha, yang ketiga bagaimanakah proses dan tahapan studi kelayakan usaha, dan yang keempat bagaimanakah analisis kelayakan usaha atau bisnis. Ya, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian bisnis. Nah, mungkin ketika kita mendengar kata bisnis seolah akan muncul di benak kita itu seperti halnya sebuah makanan, sebuah cemilan, atau padahal yang dinamakan bisnis itu bukan seperti itu. Bisnis itu adalah sebuah aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang dipergunakan atau diinginkan oleh konsumen. Jadi kita menyediakan barang atau menyediakan jasa yang akan kita berikan kepada konsumen. Nah, konsumen itu apa? Konsumen itu merupakan orang yang kita layani, ya, entah kita melayani dengan jasa ataupun dengan barang. Yang jelas, setelah adanya pelayanan, maka kita akan mendapatkan upah atau untung dari apa yang telah kita berikan kepada seorang konsumen. Jadi itu merupakan pengertian dari bisnis, ya. Nah, karena yang kedua, pengertian kelayakan usaha. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang namanya usaha itu harus ada yang namanya kelayakan. Nah, layak itu apa? Layak itu merupakan pantas atau tidaknya suatu usaha untuk dijalankan. Ya, usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi yang pertama adalah mematok pantas atau tidaknya usaha itu adalah dengan perhitungan apakah ketika nanti usaha itu dijalankan akan memberikan dampak yang baik atau malah sebaliknya. Makanya itu harus kita perhitungkan supaya bisa benar-benar layak dalam kita menjalankan usaha. Itu yang ketiga, proses dan studi kelayakan usaha. Jadi studi atau kita belajar terkait dengan kelayakan usaha dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Nah, supaya kita itu tahu bagaimana untuk belajar menemukan kelayakan usaha, itu harus ada beberapa tahapan yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah tahap penemuan ide atau penemuan gagasan. Kita harus menemukan ide, harus menemukan gagasan terkait dengan apakah usaha yang akan kita jalankan, bagaimana prospeknya, bagaimana berjalannya, dan berapakah anggarannya. Itu merupakan penemuan ide atau gagasan. Yang kedua, tahap formulasi tujuan. Kita harus bisa memformulakan atau merumuskan apakah dan bagaimanakah tujuan kita dalam berwirausaha. Apakah itu kita hanya untuk bersenang-senang, atau hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau menjalankan hobi,
atau benar-benar untuk meraih keuntungan. Itu kita harus bisa merumuskan tujuan kita dalam berwirausaha. Yang ketiga, tahap analisa. Nah, tahap analisa ini merupakan sebuah tahap perhitungan untuk memperhitungkan bagaimanakah nanti honor atau keuntungan yang akan kita raih apabila bisnis kita itu benar-benar berjalan. Yang keempat, tahap keputusan. Nah, setelah tadi ada penemuan ide, ada tujuan, ada analisa, maka yang terakhir kita harus bisa memutuskan terkait dengan bidang apa yang akan kita jalankan, bidang apa yang akan kita kerjakan selama beberapa waktu ke depan. Itu merupakan tahap-tahap dalam menemukan sebuah kelayakan usaha. Yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimanakah cara menganalisa, cara menghitung, cara memperhitungkan tentang kelayakan usaha. Jadi yang pertama, kita harus menganalisa terkait dengan aspek pemasaran. Nah, setelah kita membuat, kan tidak mungkin semua produk yang kita buat itu akan kita jual belikan sendiri. Ada kalanya kita harus menitipkan, ada kalanya kita harus mendistribusikan terhadap orang kedua. Maka dari itu, kita harus bisa menganalisa terkait dengan aspek pemasaran, apakah yang nanti akan kita pasarkan itu cocok atau tidak. Yang kedua, analisa aspek produksi atau operasi. Nah, kita harus menganalisa bagaimanakah proses produksinya, bagaimana urutannya, di manakah tempatnya, yang kerja siapa, atau barangnya apa saja. Itu harus kita menganalisa supaya bisa mengetahui berapakah besaran modal yang harus kita keluarkan dalam merintis suatu usaha. Yang ketiga, analisa aspek manajemen. Kita harus bisa membuat taktik, ya, tidak kalah jauh dengan sepak bola. Ketika mau menyuguhkan sebuah penampilan yang indah, kita harus bisa menemukan taktik yang pas dengan skema komposisi tim kita. Nah, dalam bidang usaha kita juga seperti itu, harus bisa menemukan manajemen yang tepat, harus bisa meracik taktik yang tepat dalam dalam menemukan manajemen yang baik supaya berlangsungnya usaha itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, analisis aspek keuangan. Ya, ini keuangan merupakan hal yang sangat vital sekali dalam kelangsungan usaha. Kita mau ini itu mau itu, harus punya yang namanya keuangan. Nek duit itu ora iso apa-apa, kan seperti itu paribasanya. Nah, maka dari itu yang harus kita analisa adalah keuangan, ada atau tidakkah modal yang harus kita keluarkan dalam merintis suatu usaha. Jadi itu merupakan beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis kelayakan usaha dan nilai tambah. Nah, kesimpulannya, kita kalau berbisnis itu juga harus berhati-hati. Jangan asal main pilih ini itu, tapi nanti kenyataannya belum. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah kasep, sudah terlanjur menjalankan suatu usaha, dan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nanti takutnya adalah kita hanya akan mendapatkan kerugian saja. Padahal pada umumnya orang yang hendak berbisnis itu kan pas tujuannya adalah mengambil keuntungan. Nah, kalau kita itu kok rugi, nanti mau apa ya? Kan nanti malah bingung. Nah, makanya harus ada beberapa analisa yang terkait dengan kelayakan usaha, baik itu secara modal ataupun secara proses ataupun secara keuntungan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.